Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Al-Fakir, yang mana banyak permintaan dari saudara-saudara Al-Fakir yang sedang merasa kebingungan, yang biasanya melaksanakan taraweh di masjid, namun dengan adanya pandemi seperti ini, adanya wabah penyakit corona, maka dikeluarkan aturan di daerah-daerah yang sudah masuk zona merah atau kuning untuk tidak mengadakan taraweh di masjid atau musola. Namun itu tidak mengurungkan niat kita untuk tetap melaksanakan ibadah sholat taraweh, karena banyak kelebihan-kelebihan yang mana untuk orang-orang yang melaksanakan sholat taraweh di bulan Ramadan ini. Apalagi sholat taraweh cuma bisa kita lakukan adanya di bulan yang suci ini. Adapun ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidina Ali, apa keistimewaan daripada melakukan ibadah sholat taraweh? Ternyata luar biasa. Rasulullah SAW menceritakan tentang kelebihan-kelebihan setiap malam ketika kita melaksanakan ibadah taraweh. Namun kelebihan tersebut nanti akan kita buat lagi di video lainnya. Jamaah sekalian, sholat taraweh ini hukumnya memang sunnah. Cuman karena kita melihat adanya hanya di bulan Ramadan dan memang banyak keistimewaan-keistimewaannya, maka alangkah baiknya tidak kita tinggalkan. Kita bisa melakukannya di rumah beserta keluarga kita. Bisa melakukan secara sendiri atau berjamaah bersama keluarga. Untuk rokaatnya sendiri, ada yang melakukan rokaat sebanyak 8 rokaat ditambah 3 witir. Ada yang melaksanakannya sebanyak 20 rokaat ditambah 3 witir. Kita tidak akan bahas masalah perbedaan itu. Semua punya dalilnya. Jadi silakan itu kita mengikutnya untuk mazhab yang mana. Ada yang melaksanakan sholat 8 rakaat, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, ditambah witir 3 rakaat. Untuk sholat witirnya pun ada yang 2 rakaat salam, ditambah 1 rakaat salam, ada yang melaksanakan secara langsung 3 rakaat dengan 1 salam. Insya Allah apa yang dilakukan tersebut semuanya sama-sama kita melakukan kebaikan. Jadi kita di sini tidak akan membahas masalah perbedaan. Namun yang kita harapkan dengan adanya video ini, saudara-saudara sekalian bantu untuk menyebarkannya, maka akan sangat berguna. Karena pada prakteknya sekarang banyak orang bingung. Yang biasanya sholat di musola, ini dia harus ngimamin di rumah. Apalagi kepala rumah tangga bingung. Tapi tidak. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Bukan agama yang mengajarkan untuk manusia menjadi bingung. Tapi semuanya Islam ini mengajarkan memberikan keringan-keringanan bagi orang-orang yang betul-betul mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sholat tarawih ini. Jadi kalaupun kita tidak di masjid, kita bisa melakukannya di rumah bersama keluarga kita. Malah kita ambil hikmahnya, kita bisa melaksanakan ibadah tarawih bersama-sama dengan keluarga. Yang lebih hebat lagi, yang biasanya kalau sholat tarawih ini ada menjelang akhirnya semakin kosong, dengan kita melaksanakan ibadah di rumah, insya Allah kita bisa full melaksanakannya selama 30 hari penuh. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya akan nanti sampaikan, apa yang akan saya contohkan, banyak manfaatnya buat semuanya. Saudaraku sekalian, apabila kita ingin melaksanakan sholat tarawih secara sendiri di rumah kita, maka contohnya seperti ini. Jadi membaca niat dengan tujuan sholat tarawih melaksanakan sendiri. Adapun misalnya melaksanakan ibadah sholat tarawih hanya cuman berdua, baik itu antara bapak dengan anak laki-lakinya atau perempuannya, ataupun ibu dengan anak perempuannya. Contohnya kalau hanya berdua, posisinya seperti ini. Dan imam juga membacanya niat menjadi imam, dan untuk makmumnya sendiri niat menjadi makmum. Bacaan imam. Untuk yang makmum, jadi posisi seperti ini. Namun apabila ternyata posisinya
kita akan melaksanakan sholat tarawih bertiga atau berlebih. Maka posisi yang kita ambil adalah seperti ini. Dan sebelum dimulai, posisi kita ambil seperti ini. Bertiga, misalnya ada anak kita yang perempuan, maka yang perempuan ambil posisi di belakang kita. Untuk tahap pertama, sebelum kita mulai, maka adanya Bilal. As-salatu la ilaha illallah. Tapi misalnya ternyata keluarga kita yang kita tunjuk menjadi Bilal tidak bisa seperti itu, cukup membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nah, baru kita bangun untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Nah, nanti misalnya, bacaannya imam karena tidak terbiasa atau belum banyak bisa membaca ayat, yang lebih utama adalah membaca suratul Fatihah. Nanti habis surat Fatihah apa? Misalnya saya cuma bisanya surat Anas. Habis surat Fatihah, surat Anas. Di rakaat yang berikutnya nanti, saya nggak bisa lainnya. Tetap, kalau pertanyaan boleh apa tidak? Dari mulai satu rakaat sampai ke rakaat 20, membacanya cuma surat Fatihah sama Anas. Boleh apa tidak? Boleh. Jadi, Islam ini tidak membuat sulit, jadi apa yang kita bisa, kita lakukan. Yang penting adalah intinya sholat tarawih. Yang penting saran saya dari saya, untuk yang melaksanakan sholat tarawih ini tidak perlu terburu-buru. Jadi untuk sholat tarawih ini tidak ada yang dipersulit. Namun bukan berarti kedepannya kita tidak belajar. Kita tetap harus belajar seperti nanti apa yang diajarkan. Jadi bukannya berarti yang belum bisa lantas tidak melaksanakan, itu salah besar. Makanya saya bilang tadi, Islam itu tidak mempersulit. Fatihah sama surat apa yang kita bisa, kita lakukan, kita baca. Sampai akhir itu tidak masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Yang penting kita tidak meninggalkan kesempatan yang langka ini, kita bisa melaksanakan ibadah sholat yang disebut sholat tarawih, yang hanya adanya bulan Ramadan, dan banyak keistimewaannya. Jadi insya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mempermudah semuanya untuk bisa tetap melaksanakan ibadah sholat tarawih di rumah beserta keluarga. Kita nikmati waktu yang sangat langka, kita bisa berkumpul bersama keluarga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau ada pertanyaan, lantas bagaimana doa tarawih, saya belum bisa. Doa apa yang kalian bisa? Jadi doa apa yang kalian bisa, insya Allah niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa memperbanyak ibadah-ibadah di bulan yang penuh ampunan ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa masuk kepada hari di mana hari kita kembali ke fitrah kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Al-Fakir mohon maaf apabila ada kurangan, apabila mau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, bisa untuk nanti Al-Fakir cantumkan nomor HP Al-Fakir di situ, atau mengikuti YouTube yang Al-Fakir punya, Babah Fuad Channel, di situ ada, nanti banyak di situ ceramah-ceramah dari Al-Fakir, yang intinya Al-Fakir tidak menggurui semuanya, tapi kita hanya mencoba untuk berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.